Guys, berikut daftar 7 destinasi wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi wisata di luar negeri bagian 1. Yang pertama adalah Pink Beach. Pink Beach di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur adalah salah satu dari beberapa pantai berpasir merah muda di dunia. Beberapa Pink Beach terkenal lainnya yaitu Elafonisi Beach di Yunani, Harbour Island Pink Sands Beach di Bahama, dan Horseshoe Bay Beach di Bermuda. Pasir pantai yang terlihat berwarna pink di bawah sinar matahari itu karena keberadaan organisme yang bernama foraminifera. Organisme ini menghasilkan pigmen berwarna merah muda pada terumbu karang dan meninggalkan serpihan partikel yang kemudian terbawa oleh ombak dan bercampur dengan pasir di pantai. Warna pasir yang pink ini terlihat begitu kontras dengan warna biru kehijauan dari air laut. Hal ini yang membuatnya terlihat begitu menakjubkan. Yang kedua, Taman Alam Lumbini. Taman Alam Lumbini berada di Desa Dolat Rayat, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Taman dengan luas sekitar 3 hektar ini berada dalam kompleks International Buddhist Center dan menjadi bagian dari tempat ibadah serta wisata religi agama Buddha. Pagoda berlapis emas ini didapuk sebagai pagoda tertinggi di Indonesia serta replika tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pagoda ini merupakan salah satu replika dari Pagoda Swedagon yang merupakan pagoda terbesar di Asia Tenggara yang berada di Myanmar. Replika Pagoda Swedagon ini memiliki tinggi 46,8 meter dan memiliki lebar 68 meter serta panjang 68 meter dan berdiri sejak tahun 2010. Yang ketiga ada Sungai Maron. Sungai Maron yang berada di Pacitan menyuguhkan destinasi wisata alam seperti berada di Sungai Amazon, Amerika Serikat. Sepanjang mengarungi Sungai Maron, di kanan kiri sungai tampak rimbun oleh semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Air sungai pun tampak bersih dan jernih, serta mengalir dengan tenang hingga bermuara di pantai Ngiroboyo. Kamu bisa menyewa perahu berkapasitas 5-6 orang untuk menyusuri Sungai Maron sejauh 4,5 km dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit. Di sana kamu seolah diajak berpetualang membelah hutan dari atas perahu dan saat mendekati muaranya, kamu akan melihat bukit-bukit karang yang berdiri kokoh. Yang keempat ada Dusun Butuh. Jika kamu pernah melihat deretan rumah penduduk yang bertumpuk di Nepal, kamu bisa menjumpai pemandangan yang serupa di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kaliangkrik, Magelang. Bahkan, orang-orang menyebutnya sebagai Nepal Van Java. Terlebih lagi setelah rumah-rumah di sana dicat warna-warni. Karena berjajar di kaki bukit, rumah-rumah itu tampak bertumpuk satu sama lain, sehingga menyerupai Namche Bazar yang berada di kaki pegunungan Himalaya. Bedanya, Dusun Butuh berada di lereng Gunung Sumbing. Saat pagi hari yang cerah, kemegahan Gunung Sumbing terlihat kontras dengan warna-warni rumah warga. Namun, suasana itu justru menyuguhkan keindahan yang berbeda yang membuat dusun ini menjadi destinasi wisata baru di Magelang. Yang kelima ada Savana Bekol. Savana Bekol berada di Situbondo yang merupakan bagian dari Taman Nasional Baluran. Savana Bekol merupakan padang rumput yang luas yang terhampar tak terbatas dengan latar gunung menjulang. Savana Bekol menyuguhkan pemandangan spektakuler yang membuat kamu merasa berada di cagar alam Masai Mara, Kenya. Waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah saat musim kemarau ketika matahari bersinar cukup terik dan rumput-rumput mengering. Nah, jika beruntung, kamu dapat berjumpa dengan hewan-hewan liar yang ada di sana, seperti rusa, banteng, dan burung merak. Yang keenam ada patung Yesus Memberkati. Christ the Redeemer atau patung Kristus penebus di puncak Gunung Corcovado mengundang decak kagum bagi siapa saja yang berlibur ke Rio de Janeiro, Brazil. Namun untuk berlibur ke sana, kita tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ternyata di Indonesia, kita bisa menikmati keindahan patung serupa, yaitu patung Yesus Memberkati yang berada di Toraja. Berlokasi di puncak Bukit Buntu Burake, Tanah Toraja, patung ini tampak begitu megah. Untuk melihat patung ini dari dekat, kamu bisa mendaki ribuan anak tangga sambil menikmati keindahan kota Makale dan bentangan alam Tanah Toraja. Yang ketujuh ada Goa Jomblang. Berburu cahaya di Goa Jomblang memiliki tantangan tersendiri bagi kamu yang gemar caving atau teknik menyusuri gua. Bagaimana tidak? Gua vertikal ini hanya bisa dicapai dengan menuruni gua tersebut memakai alat bantu gear atau roda gigi.
Begitu berhasil menginjakkan kaki di dalam gua, kamu bisa melihat keindahan yang luar biasa saat cahaya matahari menembus masuk ke dalam gua. Goa Jomblang mirip dengan Stephen's Gap di Amerika Serikat. Hanya saja gua vertikal di Alabama itu hanya memiliki kedalaman 43 meter, sedangkan Goa Jomblang berkedalaman hampir 90 meter. Nah guys, itulah tadi daftar 7 destinasi wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi wisata di luar negeri bagian 1. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe,